Baik, perkenalkan, nama saya Ninyoman Dwi Anjani Putri dari S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan dan pengisian ESPT pasal 21 PPH versi 2.4 sebagai syarat tes lab komputer pajak tahun 2021. Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan. Oke, untuk hal pertama yang harus dilakukan sebagai penginstalan aplikasi ESPT pasal 21, terlebih dahulu kita harus masuk ke dalam website ESPT masa PPH pasal 2166 versi 2.4 yang ada di web pajak.go.id. Di dalam web ini kami akan disuguhkan 3 sebuah aplikasi. Yang pertama single installer, patch, dan crystal report. Aplikasi yang wajib kita download yaitu single installer dan crystal report runtime. Untuk crystal report runtime terdapat 2 jenis, yaitu 32 byte dan 64 byte. Yang kita download ya adalah 32 byte untuk tidak memperberat laptop kita sendiri. Setelah mendownload 2 file yang wajib di-download, kita langsung masuk ke local disk C, masuk ke folder ESPT PPH 21. Kemudian kita mengekstrak 2 file tersebut. Oke, setelah masing-masing file terekstrak, kita buka dulu folder CR Runtime, lalu kita install aplikasi yang ada di dalamnya. Karena sudah terinstall, langsung kita cancel. Selanjutnya untuk single installer, kita install ESPT package. Karena sudah terinstall, kita klik finish. Oke, setelah kedua aplikasi dalam 2 folder tersebut terinstall, kita keluar dan masuk ke file program, buka folder DJP ESPT masa 2126. Nah, itu cari yang jenis aplikasi, kita klik kanan, klik properties, lalu kita centang run the program as an administration, klik OK. Lalu sebelum masuk ke aplikasi, sebaiknya kita membuat database kosong terlebih dahulu atas nama kita sendiri sebagai syarat puas. Kita isi Ninyoman Dwi Anjani P UTS, lalu kita paste di folder DB. Kita lanjut. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke aplikasi ESPT 2114. Untuk masuk ke aplikasi, klik 2 kali, klik ya. Oke, klik Ninyoman Dwi Anjani P sebagai database di database. Lalu akan muncul login database dengan password 123. Klik login. Nah, kita disuruh mengisi NPWP sesuai dengan tugas yang diberikan. NPWP dari PT Texindo Raya Indonesia. Kita copy langsung saja dari soal. Copy, lalu kita paste, klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita isi data dari profil wajib pajak, yaitu PT Texindo Raya. Untuk alamat kita copy saja dari soal.
usah kau tanya, aku cerita. Alamat kita paste. Untuk nomor telepon sama di copy dari soal. Cantik, kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita, tak ku baca. Lalu untuk email kita tulis texindo@gmail.co.id. Nah, untuk NPWP penanda tangan kita isi dengan NPWP direktur dari perusahaan. Nama direktur dari perusahaan PT Texindo Raya Indonesia adalah Hansen Tanaka, maka kita copy NPWP Hansen Tanaka. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal, sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu. Ketik nama penanda tangan Hansen Tanaka, lalu kita klik simpan. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu klik buat SPT baru. Masukkan masa SPT. Karena di soal masa SPT bulan Oktober 2015, maka kita ganti menjadi Oktober 2015. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya Lalu klik buat SPT, klik OK. Selanjutnya isi SPT. Yang pertama daftar potong. Nah, kita klik tambah untuk mengisi. NPWP kita masukkan NPWP dari Hansen Tanaka sebagai pegawai tetap yang berjabatan sebagai direktur. Untuk kode objek pajak kita pilih yang belakangnya 01 sebagai pegawai tetap. Jumlah penghasilan bruto berdasarkan di soal yaitu Rp57.589.100. Kita langsung copy saja. Dan untuk PPh dipotong berdasarkan soal sebesar Rp9.020.596. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Lalu klik simpan. Klik tidak karena kita tidak membuat data baru. Lalu klik simpan, klik OK. Langsung kita keluar. Oke, klik isi SPT lagi. Klik bukti potong, pilih bukti potong, pilih tidak final. Lalu klik baru. Oke, selanjutnya isi NPWP. Karena daftar pegawai lepas tidak memiliki NPWP, maka kita isi 0 semua. Ada 3 pegawai lepas, yaitu yang pertama Supriyatin, kita isi data Supriyatin yang berstatus TK0. Ingat waktu itu ku bertanya, Supriyatin, NIK atau nomor paspor sebaiknya diisi. Untuk alamat langsung kita copy saja dari soal. Nah, lalu pilih kode objek pajak, pilih 21103 sebagai pegawai lepas harian. Isi status perkawinan TK0. Jumlah hari kerja dalam soal 25 hari. Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp2.950.000. PPh pasal 21 yang dipotong sebesar Rp0 karena penghasilan bruto tidak melebihi dari Rp4.500.000. Lalu ubah tanggal untuk masa pajak tanggal 25 bulan 10 2015. Lalu kita klik simpan. Klik yes untuk menambah yang baru. Untuk pegawai lepas yang kedua sama, NPWP 0, nama Margono dengan status K1. Hey cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 Kita isi dengan nama Margono. kau tanya, aku cerita. Untuk NIK atau paspor sebaiknya diisi. Hey cantik,
Untuk alamat langsung di copy dari soal saja. Ada berita sedikit cerita, tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Lalu kita isi kode objek pajak sama halnya dengan yang pertama. Jakarta Pilih yang 03, isi perhitungan, statusnya K1, jumlah satuan hari kerja 25 hari, penghasilan bruto Rp2.950.000, sehingga bukan PPh pasal 1 yang dipotong Rp0. Klik selesai. Tanggal sudah benar, kita klik simpan. Lalu klik yes untuk mengisi yang terakhir. NPWP tidak memiliki NPWP, maka 0. Pegawai lepas yang ketiga yaitu Haryono. Untuk NIK atau nomor paspor diisi. Untuk alamat langsung di copy dari soal. izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya selalu ada. Lalu kode objek pajak kita pilih yang 03, diisi status dalam perkawinan yaitu K2, kita klik ke jumlah tanggungan 2, Jalan kaki saja jumlah hari kerja sebanyak 25 hari, jumlah penghasilan bruto berdasarkan di buku Rp2.950.000, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong adalah Rp0. Tanggal sudah benar, klik simpan dan klik tidak. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita close. Setelah itu kita pilih isi SPT, klik daftar SSP, klik tambah. Oke, selanjutnya kita isi kode akun pajak 41 belakang 21 dan jenis setoran 100. Untuk tanggal SSP atau bukti PBK kita ubah tanggal 25 bulan 10 2015. Untuk NTPN kita isi nomor resi dan jumlah PPh yang disetor kita isi sebesar 9.020.000. Kenapa? Karena PPh dari pegawai lepas tidak ada atau sebesar Rp0. Ingat waktu itu ku bertanya, Klik simpan, klik tidak. Oke, setelah itu kita klik close. Lalu pilih isi SPT, pilih SPT induk. Lalu kita cek B1, B2, C, D, dan E. Untuk yang E ada koreksi untuk tanggal dan tempat. Tanggal kita ubah tanggal 25 bulan 10 2015. Dan untuk tempat kita isi Bandar Lampung. Lalu klik simpan. Oke. Setelah itu untuk melihat PDF dari SPT yang kita isi, kita bisa pilih cetak. Pilih cetak, pilih formulir SPT. Nah, sebagai contoh 1721 kita klik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menyimpan PDF, kita bisa klik cetak atau printer atau print. aku ceritakan nanti. Hey cantik, Lalu kita klik cetak dan akan muncul seperti ini. Kita bisa isi nama, format formulir,
ESPT 1721. Kita klik simpan. Oke. Kita close. Untuk menyimpan file CSV, kita bisa klik CSV, pelaporan SPT. Karena tidak ada selisih, maka kita bisa langsung pilih buat file CSV. Kita klik simpan. Oke. Selesai. Oke. Selesai pengisian dari ESPT pasal 21. Terima kasih telah menyaksikan tutorial penginstalan dan pengisian aplikasi ESPT PPH 21 versi 2.4. Bye. Terima kasih semuanya.